potensi bubarnya 3 partai anggota KIB. Dirinya menyebut masih banyak perbedaan pendapat soal capres maupun cawapres yang bakal diusung nanti. Ya, KIB tak kunjung usung capres, ada apa? Begini ya, KIB ini kan dibentuk paling awal dibandingkan dengan koalisi Gerindra PKB dan koalisi pengusung Anies Baswedan. Sementara dua partai itu relatif memang sudah memunculkan nama yang seragam untuk calon presiden, dua koalisi tersebut. Sementara KIB ini sampai sekarang memang pertemuannya lebih sering, kemudian acara-acaranya juga lebih meriah begitu ya. Tetapi untuk capresnya yang muncul itu sudah beda antara Partai Golkar yang mengusulkan Pak Erlangga dibandingkan dengan Pak Zul yang minggu lalu secara resmi di rapat kerja nasionalnya Partai Amanat Nasional memunculkan nama Pak Ganjar, bahkan sudah sekaligus berikut paket Pak Erik sebagai wakil presiden. Nah, karena itu dari tinjauan dua partai itu saja sudah berpotensi bubar. Pak Ganjar itu kader PDI Perjuangan, Pak Anies itu non partai tetapi diusung oleh 3 partai politik, sudah ada ownernya, sudah ada pemegang saham seri A-nya begitu. Kemudian Pak Prabowo dari Gerindra. Nah, tentu kita harus membuka diri dengan nama-nama tersebut dan berikut tentu dengan partai pemiliknya, dalam tanda petik ya, saya katakan pemilik, artinya asalnya dari mana. Nah, dalam konteks itu juga kenapa kemudian saya katakan lah, kalau kemudian kita tidak membuka diri mau nyalonin siapa, kan tentu KIB tidak mau mencalonkan seseorang hanya untuk kalah, atau sejak pagi kita sudah bisa memprediksikan bahwa ini akan kalah begitu. Untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 belum menunjukkan potensi makin menguat. Seperti halnya koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Partai Golkar, P3 dan PAN yang masih terlihat abu-abu. Sampai detik ini, KIB belum juga menentukan siapa nama capres yang akan bersaing dengan Anies Baswedan yang sudah lebih dulu dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Tak tanggung-tanggung, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Rohmar Muzi mengungkapkan kemungkinan potensi bubarnya 3 partai anggota KIB. Dirinya menyebut masih banyak perbedaan pendapat soal capres maupun cawapres yang bakal diusung nanti. Ya, KIB tak kunjung usung capres, ada apa? Begini ya, KIB ini kan dibentuk paling awal dibandingkan dengan koalisi Gerindra PKB dan koalisi pengusung Anies Baswedan. Sementara dua partai itu relatif memang sudah memunculkan nama yang seragam untuk calon presiden, dua koalisi tersebut. Sementara KIB ini sampai sekarang memang pertemuannya lebih sering, kemudian acara-acaranya juga lebih meriah begitu ya. Tetapi untuk capresnya yang muncul itu sudah beda antara Partai Golkar yang mengusulkan Pak Erlangga dibandingkan dengan Pak Zul yang minggu lalu secara resmi di rapat kerja nasionalnya Partai Amanat Nasional memunculkan nama Pak Ganjar, bahkan sudah sekaligus berikut paket Pak Erik sebagai wakil presiden. Nah, karena itu dari tinjauan dua partai itu saja sudah berpotensi bubar. Kita belum berbicara nama yang diusulkan P3 karena P3 belum mengusulkan satupun nama capres maupun cawapres. Nah, kalau kita tidak segera duduk untuk sebenarnya ini maunya kemana sih, maka momentum itu akan semakin hilang. Itu satu. Yang kedua, kita berbicara pertarungan politik. Di dalam politik, bertarung itu untuk menang, bukan untuk kalah.
Nah, sementara kalau kita berbicara capres, pertarungan itu dilakukan dengan memotret terlebih dahulu survei opini publik, bagaimana maunya pemilih, karena kan ini pemilihan langsung. Jadi, kalaupun kita hari ini tidak mengatakan mendahului Tuhan, tetapi ilmu survei yang Mas Pangi dan kawan-kawan itu jagonya, itu sudah memberikan kepada kita petunjuk siapa nama teratas yang bisa dicalonkan dan berpotensi menang. Karena tidak ada kejutan di dalam ilmu survei untuk pemilihan langsung. Misalnya seorang yang hari ini elektabilitasnya 1%, tidak mungkin bulan depan itu tiba-tiba elektabilitasnya langsung 20%. Bahkan ada angkanya itu, tiap bulan naik hanya bisa 1,5 sampai 2%. Jadi kalau hari ini dia 5%, paling banter 9 bulan atau 10 bulan lagi ketika pemilu digelar, ya dia hanya 25%, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita tahu persis hampir seluruh lembaga survei, atau katakanlah seluruh lembaga survei mengatakan bahwa 3 nama teratas itu adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Matematika pemilu kita itu membatasi calon presiden kita hanya 4, tidak bisa 5. Karena untuk mengusung calon presiden membutuhkan 20% atau 115 kursi. Jadi kita hanya berbicara 4 besar di dalam survei. Nah, menjadi 4 itu kalau PDIP mengajukan sendiri calonnya. Tetapi kalau PDIP kemudian juga berkoalisi dengan partai-partai lain, maka hanya akan ada 3. Nah, 3 nama sekarang ini adalah Pak Ganjar, kemudian ini saya bicara survei ya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Pak Ganjar itu kader PDI Perjuangan, Pak Anies itu non-partai tetapi diusung oleh 3 partai politik, sudah ada ownernya, sudah ada pemegang saham seri A-nya begitu. Kemudian Pak Prabowo dari Gerindra. Nah, tentu kita harus membuka diri dengan nama-nama tersebut, dan berikut tentu dengan partai pemiliknya, dalam tanda petik ya, saya katakan pemilik, artinya asalnya dari mana. Nah, dalam konteks itu juga kenapa kemudian saya katakan lah, kalau kemudian kita tidak membuka diri, mau nyalonin siapa? Kan tentu KIB tidak mau mencalonkan seseorang hanya untuk kalah, atau sejak pagi kita sudah bisa memprediksikan bahwa ini akan kalah begitu. Jadi pasti kita berbicara dengan tidak-tidaknya, kemarin juga berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan itu, termasuk dengan misalnya Mas Hasto, ketika Mas Hasto menyampaikan mengajak P3 untuk berkoalisi, dan sekali lagi ini bukan ajakan baru begitu.